Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa rawal Baihaqi wa ghairuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata hajara min Makkah ila al-Madinah huwa wa Abu Bakar wa Amir bin Fuhairah maula Abi Bakar wa daliluhum Abdullah ibn Uraiqit al-Laythi famarru bi khaymati ummi Ma'bad Atikah binti Khalid al-Khuza'iyah wa kanat ummu Ma'bad imra'atan barzah jaldah ay qawiyah tahtabi wa tajlisu bi fina'il khaymah fatut'imu wa tasqi man yamurru biha fasa'aluha hal 'indaha laham aw laban yashtarunahu minha falam yajidu 'indaha shay'an min dhalik. وقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم الجراء أي ما أحوجناكم بل كنا نضيفكم وإن القوم مرملون musnitun. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan selain Imam Baihaqi bahwasanya Rasulullah SAW pada malam hari ketika hendak hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi pernah Rasulullah SAW itu setelah mendapatkan cobaan dahsyat perilakunya orang penduduk Makkah, dizalimi Rasulullah, diintimidasi, ya, sampai akhirnya Rasulullah SAW hendak hijrah ke Madinah karena Rasulullah sudah terancam betul di saat itu. Semua sahabat disuruh berangkat sama Rasulullah SAW, sudah banyak yang berangkat semua ke Madinah, tinggal Rasulullah dan beberapa orang mukmin. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tapi tidak bareng dengan Rasulullah SAW. Nah, ini Rasulullah SAW ketika hendak berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar wa Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini mantan budak yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqit. Jadi Sayyidina Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraiqit. Ini masih dia dalam keadaan musyrik, belum muslim, Abdullah bin Uraiqit. Tapi dia tahu jalan betul untuk menuju ke Madinah. Jadi Rasulullah itu kan dikejar sama orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik. Mau dibunuh Rasulullah, sembunyi-sembunyi kaburnya ke Madinah ini. Yang perjalanannya harus ditempuh misalnya 3 hari, Rasulullah sampai 5 hari, 6 hari. Nah, cari tikungan jalan-jalan yang kiranya tidak bisa dilacak. Ya, yang tahu jalan ini Abdullah ibn Uraiqit, nyewa Abdullah bin Uraiqit untuk mengantarkan Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah SAW berangkat ke Madinah. Akhirnya pertengahan perjalanan ini Rasulullah SAW lewat ada di satu tempat perkemahan itu, satu pendudukan itu. Nah, di situ ada namanya Ummi Ma'bad Atikah binti Khalid al-Khuza'iyah. Ummu Ma'bad ini perempuan barzah. Barzah itu maksudnya orangnya kumpul ada di luar, orangnya itu terbuka gitu. Terbuka, hidupnya ada di luar, tapi dia afifah, perempuan yang jaga diri, orang baik, cuma sudah tua. Ummu Ma'bad ini perempuan tua yang hidupnya ada di jalan, itu aja. Hidupnya itu ada di jalan, sering di luar itu. Pas di luar itu, Sayyidina Ummi Ma'bad kadang-kadang kalau kelihatan ada orang-orang musafir jalan itu yang lewat, selalu ditawari makan, dikasih dijamu, makan, minum. Ya, suka jamu tamu. Ummi Ma'bad ini perempuan tua, ya, duduk ada di teras kayak rumahnya begitu, biasanya ngasih. Cuman emang di saat itu lagi musim paceklik, tidak ada sama sekali makanan, wala hatta susu, sudah ada semua, sudah lagi habis-habisnya makanan di saat itu. Lah Rasulullah bersama rombongannya itu Sayyidina Abu Bakar, kemudian tadi sahabat Amir bin Fuhairah merasakan lapar, tanya, apakah ada daging yang kita bisa makan atau susu yang bisa kita minum,
Jadi Rasulullah ini payah ya dakwahnya itu tidak main-main. Ya. Katanya Umi Ma'bad, tidak ada sama sekali. Nah, bahkan jangan nunggu ente minta. Biasanya anak ini jamu tamu, ngasih tamu. Cuman karena emang tidak ada yang bisa disuguhkan, ya saya tidak bisa ngasih apa-apa. Biasanya saya ngasih malah, tidak nunggu ada orang yang minta. Akhirnya Rasulullah SAW tiba-tiba kelihatan ada kambing ya di ujung perkemahan itu, ada di pojok. Kelihatan kambing, mahadhi syah ya Umma Ma'bad. Loh, itu kambing, itu ada kambing itu di pojok, wahai Ummi Ma'bad. Akhirnya Ummi Ma'bad ini berkata, perempuan tua ini, syatun khallafahal jahdu anil ghanam. Itu kambing yang ditinggal sama rombongan kambing yang lain karena saking laparannya, kurus itu, tidak ada apa-apanya itu kambing itu. Katanya Rasulullah SAW, hal fiha laban, ada susunya enggak? Perempuan enggak ini? Katanya Ummi Ma'bad, itu jangankan susunya, kalau perlu cairan yang ada di tubuhnya, keringatnya enggak ada, saking kurusnya sudah enggak ada apa-apanya. Kok susu? Ini kurus, ini tidak ada apa-apanya. Katanya Rasulullah, wahai Ummi Ma'bad, apakah kamu memberi izin? Faqala ata'dhanina li an ahlibaha. Apakah kamu memberi izin aku perah susunya kambing ini? Faqalat, berkata itu Ummi Ma'bad, in kana biha halab fahlubha. Ya kalau emang ada susunya monggo. Katanya Ummi Ma'bad berbicara kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayah galat na'am. Ya, bi abi anta wa ummi in ra'aita biha halban fahlubha. Ya, demi ayahku dan ibuku, kamu kalau emang menyaksikan itu ada susu ya monggo. Katanya Ummi Ma'bad ini. Akhirnya fada'a Rasulullah SAW bisyati famasahaha. Rasulullah mendoakan kambing ini, dipegang punggungnya, pundaknya kambing ini, dibaca doa oleh Rasulullah SAW, diusap sama Rasulullah SAW. Wa dzakara asmallah, baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dipegang puting susunya kambing ini. Ada riwayat yang dipegang itu punggungnya. Ya. Kemudian wada'a bi'ina, ngambil wadah Rasulullah SAW. Ngambil satu wadah, mangkok gitu ya. Keluar susunya. Dari susu itu yurbitu rahat. Ada yang bilang yurbit, ada yang bilang yurid. Allahu a'lam mana yang sahih. Dalam arti mengenyangkan rombongan itu. Sayyidina Abu Bakar minum, keluar susunya. Kemudian satunya lagi Amir bin Fuhairah juga minum. Sampai hatta yuridu, sampai mereka kekenyangan minum susu dari kambing yang asalnya kurus ini. Watafajat, kemudian kambingnya ini tafajat, saking banyaknya susunya di putingnya, kakinya itu buka gini, ya, tidak bisa ngempit. Renggang. Hah? Renggang. Merenggangkan kakinya, yang buka kakinya gini, merenggangkan kakinya. Wa fi riwayah wadarrat fahalaba fihi sajjan hatta mala'ahu. Ada riwayat akhirnya kambing itu mengeluarkan susu sampai utah-utah itu, banjir susu, banyak keluarnya susu yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Susunya ini fasaqa Umma Ma'bad, dikasihkan untuk minumnya Ummi Ma'bad, yang punya kambing dikasih. Wasaqa ashabah, rombongannya Rasulullah ini dikasih semua. Sayyidina Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, kemudian siapa tadi yang penunjuknya, Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi, ya, minum semua. Fasyaribu alalan ba'da nahalin, mereka minum alalan satu demi satu, gitu ya. Alalan ba'da nahlin maksudnya satu demi satu. Hatta idza rawau, sampai mereka sudah ngerasa kenyang seger gitu. Syaribah sallallahu alaihi wasallam akhirahum, Rasulullah terakhir minumnya.
kenyang semua baru Rasulullah minum. Wa qala sagil gam akhiruhum syurban. Yang ngasih minum, yang doakan ini, yang menjadi sebab keluarnya susu dari kambing ini, yang paling akhir minumnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma halaba sallallahu alaihi wasallam fihi thaniyan, diperah lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keluar lagi susunya kedua kalinya. Kemudian dibagikan lagi. Setelah itu Rasulullah cabut karena emang tujuannya ke Madinah. Faghadarahu, ninggalkan lokasi tempatnya Ummi Ma'bad ini. Ghadarahu ay tarakahu indaha. Wa fi riwayah, ya meninggalkan susunya, ya ada di lokasi, kan banyak ada di lokasi. Rasulullah cabut berangkat ke Madinah. Wa fi riwayah qala laha sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain Rasulullah SAW berkata kepada Ummi Ma'bad, irfa'i hadza li Abi Ma'bad idza ja'ak, ini kasihkan nanti ya kepada suaminya kamu. Nah, kalau dia sudah datang. Tumar tahalu. Kemudian Rasulullah bersama rombongannya berangkat ke Madinah. Faqallama labitha ay ma labitha illa qalilan. Ketika baru Rasulullah cabut, tidak lama datang suaminya Ummi Ma'bad ini. Anja azaujuha Abu Ma'bad, yaitu siapa namanya? Abu Ma'bad. Yasuku a'nuzan ijafan yatasawakna huzla. Yasuku a'nuzan, lagi giring gitu, lagi menggiring dengan tongkatnya kambing-kambing atau binatang yang diternak dalam keadaan kurus, ya kayak kelaparan gitu kan, cari makanan, lagi musim paceklik. Yatasawakna huzla, jalannya itu sempoyongan. Binatang-binatang ternaknya ini karena kelaparan. Mukhuhunna qalil, maksudnya yushir ila dhu'uf, betul-betul lemah. Otaknya itu sudah lemah, dalam arti fisiknya sangat lemah. Falamma ra'al laban ajiba, ketika lihat ada susu, loh kaget ini siapa? Abu Ma'bad, kok bisa ada susu? Kita ini yang nyari ke tempat-tempat untuk ngasih kambing ini, yang kita ternak ini kesusahan kok, kelaparan semua, ini kok di sini ada susu ini. Dari mana susu ini? Wa qala min aina hadzal laban ya Umma Ma'bad, dari mana susu ini wahai Ummu Ma'bad? Wala haluba fil bait wasya azib, ini kambing enggak punya susu, kurus, kok tiba-tiba di rumah ada susu? Gimana ceritanya ini? Faqalat, katanya Ummi Ma'bad, la wallahi illa annahu marra bina rajulun mubarak. Kita ini baru kedatangan seorang yang diberkati. Orang-orang pilihan ini. Kana min hadithihi kadza wa kadza. Kala mutiaranya begini disampaikan. Apa saja yang keluar dari mulutnya Rasulullah SAW. Wa fi riwayah kaita wa kaita. Akhirnya Abu Ma'bad penasaran, siapa? Orang ini siapa? Sifihi li ya Umma Ma'bad. Sifatnya gimana? Ceritakan aku wahai Ummi Ma'bad. Kayak apa sih orangnya ini? Faqalat, lalu berkata Ummi Ma'bad, ra'aitu rajulan dhahiral wadha'ah, aku ngelihat seorang tampan. Ya, kelihatan wajahnya itu ganteng itu. Hasanal khalaq, kemudian perawakannya bagus, indah. Malihal wajah, manis wajahnya kalau dilihat, enak kalau dilihat. Lam ta'ibhu sajlah, dia tidak kelihatan gemuk, bagus badannya itu, posturnya. Walam tuzri bihi sa'lah. Kemudian kepalanya itu bukan kecil, kelihatan gagah kepalanya, besar, orangnya besar. Qasim wasim ay indahu kismu jamal, kemudian ganteng, wibawah, ya tampan. Fi ainihi da'aj, hitamnya matanya, hitam yang ada di mata itu betul-betul pekat hitam gitu. Wa fi asfarihi wataf, rambut yang ada di sekitar mata, alisnya, kemudian bulu matanya kelihatan lebat.
Wa fi sautihi sahal, suaranya besar kemudian ada kayak serak-seraknya suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk takrib ya kalau kita dengar sekarang itu kayak Said Muhammad Alwil Maliki, ada serak-seraknya itu. Ahwar, kemudian putihnya mata yang sampingnya yang hitam itu kelihatan putih betul. Ya, hitamnya pekat, putihnya betul-betul apa? Putih. Akhal, kemudian matanya itu kayak menggunakan celak asli tapi bukan karena pakai celak. Jadi matanya Rasulullah itu kelihatan tajam gitu ya. Jadi kayak orang celaan terus. Rasulullah SAW. Kemudian azaju, alisnya itu rapi, ya lurus gitu. Nah, dalam riwayat yang lain seperti apa? Seperti kaus apa? Busur. Seperti busur gitu, rapi gitu. Akron, kemudian alisnya itu bersambung. Nah, ini tapi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sebetulnya tidak nyambung. Kalaupun nyambung tipis. Kenapa? Karena katanya ulama di antara tandanya Rasulullah SAW kalau marah itu kelihatan uratnya yang ada di sekitar mata itu nampak. Ya, jadi kalau Rasulullah marah itu kelihatan ada urat merahnya di antara kedua matanya Rasulullah SAW. Itu yang mengatakan sebetulnya tidak nyambung. Alisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khilaf lah di antara ulama. Katanya ulama 3 ciri sifatnya Rasulullah kalau lagi marah. Imma kelihatan pipinya, wajahnya itu merah, atau di antara alis ini merah, atau Rasulullah kalau pakai ridak begini, kalau lagi marah diambil ridaknya oleh Rasulullah SAW, dipegang, kemudian tidak berbicara, berjalan Rasulullah SAW. Ya, itu tahu, oh ini lagi Rasulullah SAW lagi marah. Ya, 3 ciri sifatnya Rasulullah SAW kalau lagi marah. Fi unukihi sata', kemudian lehernya Rasulullah SAW kelihatan panjang. Ya, kan ada orang yang lehernya pendek, Rasulullah kelihatan panjang, kelihatan gagah. Makanya dikatakan ka'annahu ibriku fiddah. Ya, bagaikan bagaikan ceret yang terbuat dari perak, kelihatan bersih itu. Ya, lehernya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lihyatihi katsatsa, janggutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kelihatan tebal. Ya. Idza samata fa alaihi alwaqar, kalau diam itu kelihatan wakor, ketenangannya Rasulullah. Kelihatan bawaannya itu santai gitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama sama wa alahul baha, kalau sudah berbicara kelihatan keistimewaan, keindahannya Rasulullah SAW dari isi perkataannya, hilwil mantik, indah apa yang disampaikan itu oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalamuhu fasal, la nazar wala hadar. Kalau berbicara itu enggak nyambung itu enggak. Ada kayak kalau kita pakai tulisan ada titiknya, ya kan? Teratur gitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Orang dengarkan itu langsung nangkep. Kalau Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu itu, ka'anna mantigahu kharazatu nazmin yatahaddarna, seakan-akan isi suara yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW mutiara-mutiara atau untayan mutiara yang berjatuhan. Maksudnya apa yang keluar dari mulut Rasulullah semuanya bagaikan mutiara. Pasti hikmah yang keluar dari mulutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abhannas wa ajmalah min ba'id, kelihatan dari jauh itu orang yang paling tampan, paling spesial pokoknya sudah Rasulullah SAW. Wa ahsanahu min qarib, dari dekat kelihatan juga paling tampan. Rab'ah la tashna'u, tengah-tengah, tidak terlalu la tashna'uhu ainun min tul wa la taktahimuhu ainun min gisar. Ya, kalau dilihat tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, tidak buat mata itu dangak dan dilu. Ya, mata tidak menganggap jelek gitu ya. Dangak dan dilu. Ya, tidak terlalu tinggi yang sampai tidak enak dilihat atau terlalu pendek yang juga menyebabkan tidak enak dilihat. Husnun baina husnain, bagaikan tangkai pohon, kalau ada 3 tangkai pohon di tengah itu kelihatan bagus, ya kan, tinggi.
yang sampingnya kelihatan jelek. Kan kita fokusnya kepada yang di tengah, yang satu itu. Nah, Rasulullah bagaikan antara tiga itu, Rasulullah di tengahnya itu. Nah, karena di sini ada Sayyidina Abu Bakar sama Amir bin Fuhairah. Fahuwa amdaru salasah mamdaron. Ya, Rasulullah ini paling indah di antara tiga ini. Maksudnya Amir bin Fuhairah sama Abu Bakar, katanya Ummu Ma'bad. Wa ahsanuhum gaddan. Kemudian paling bagusnya postur. Ya, gaddan itu posturnya. Lahu rufaqa yahufuna bihi. Ada yang nemani, yang lilingi Rasulullah SAW. In qala istama'u liqalihi, in qala istama'u liqalihi. Kalau ngomong semuanya dengarkan apa yang disampaikan sama Rasulullah. Ya, Sayyidina Abu Bakar. Wa in amara tabadaru li amri. Kalau dapat perintah lomba ini bersegera ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mahfud, mahsyud. Ya, Rasulullah itu dalam keadaan apa? Dilayani. Makdum, apa? Dilayani oleh orang-orang yang nemani Rasulullah SAW. La abis wala mufannid. Rasulullah tidak kelihatan cemberut, tidak pernah kelihatan cemberut, kelihatan enak gitu dilihat. Wala mufannid, tidak pernah keluar tutur kata apa yang keras. Ya, bahkan sama pelayannya itu tidak pernah Rasulullah SAW misalnya marah karena apa misalnya, selalu lemah lembut. Allahu a'lam. Tidak pernah mencaci. Ya, ini masih terus. Faqala Abu Ma'bad hadza wallahi sahibu Quraisy allati tatlub. Katanya suaminya, demi Allah, ini loh sahib Quraisy, ini orang penduduk Quraisy yang kamu cari-cari selama ini. Itu walau sadaftuhu lal tamastu an ashabahu. Kalau aku jumpa, bisa aku kejar, aku akan menjadi sahabatnya. Aku akan menemaninya, katanya suaminya ini. Wa fi riwayah, lau ra'aituhu lattaba'tuhu. Kalau aku ngelihat, aku akan ngikut sama Rasulullah SAW. Aku akan berusaha untuk apa? Aku mendapatkan bagaimana Rasulullah berada, aku akan ngikuti dia. Tsumma hajarat ma'a zawjiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aslama. Akhirnya berangkat ini Abu Ma'bad bersama Ummu Salamah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam.